Iya, oke guys. Balik lagi sama gua karena datang nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini Rabu 30 Oktober 2023 ya. Oke, IHSG dalam posisi naik ya. Tadi udah sempet ke 7.000 guys ya tadi ya. Udah sempet tuh tadi ke 7.000 tuh ya. Jadi kita makin optimis dengan IHSG kita. IHSG kita belum nanti dividen game cair, dividen seger cair, belum yang lain-lainnya udah siap. Jadi berlebihan nggak kalau tembus 7.100, 7.200? Gue rasa enggak ya. Nggak berlebihan gitu ya. Jadi arahnya lagi positif ya. Doain aja Indonesia begini terus ya. Oke, hari ini gue mau bahas laporan keuangan BRI ya Q2-nya 2023 ya. Dimana udah nongol sih beritanya. Laba BRI naik tuh jadi 29 triliun ya. Jadi kasarnya bisa tembus sampai nanti laba BRI 60 triliun ya, 58, 59 triliun bakal tembus lah di akhir tahun, lebih gede dari tahun lalu yang 50 T. Ya, otomatis kalau dia nanti bagi dividen kebanjiran lagi ya ISG kan. Banyak duit lagi gitu loh ya, naik lagi. Nah, arahnya lagi positif kita ya. Oke, memang ada berita-berita dari luar ya seperti ekonomi Cina lagi melemah dan segala macam ya. Kita doain aja ke depannya itu gimana. Ya, kita sambil lihat bareng-bareng. Tapi so far harusnya masih aman sekarang kita. Ya, oke. BRI lembar saham beredar 150 miliar, pemegang saham negara kita 53% dan masyarakat 46% ya. Masyarakat berarti sekitar ada 70 miliaran ya. Oke, buat lo yang nggak perlu pengen nabung, nggak perlu banyak analisa ya, ya BRI lah, oke tempatnya ya. Dalam dari tahun 2005 dia udah naik 2000% nih Johnnya. Kalau lu taruh 100 juta 17 tahun lalu, 18 tahun lalu, sekarang duit lu adalah 2 miliar. Nggak perlu diapa-apain tuh. 2 miliar dengan rutin ngasih dividen 100 juta per tahun tuh. Nggak perlu ngapa-ngapain tuh, John. 2 miliar lu naik 20 kali lipat lo dalam 18 tahun. Gila nggak? Lu invest di mana kayak gitu? Ya, invest di mana? Nah, itu guys ya. Kalau ini cocok banget buat taruh dana pensiun ya guys. Apalagi dari muda nih lagi kerja nih udah mau siap mau dana pensiun tua ya ini cocok BRI. BRI Mandiri, BNI, BCA cocok lah. Mostly cocok lah. Tapi gue dari semua itu gue lebih pilih soal saat ini ya BRI dan Mandiri kalau gue lebih milih ya harganya masih terjangkau, dividennya lumayan gitu loh ya. Itu dah dua itu gue masih milih lebih condong. Oke, rutinitas bagi dividen nggak usah diraguin guys. Jadi dari zaman tahun segini udah rutin bagi dividen. Nggak pernah bolong. Saat kali pun nggak pernah bolong. Di corona pun dia nggak bolong bagi dividen. Ya, jadi itu jaminan tuh penghasilan pasif lo ya. Oke, sekarang kita langsung bahas laporan keuangannya aja ya guys. Buat lo yang belum punya saham, lebih baik lo udah mulai coba belajar sahamnya. Kasian banget kalau lo nggak punya saham. Mungkin saat ini gaji lo enak, 2 digit, 10, 20 JT ya, 30 JT ya. Tapi itu penghasilan aktif guys. Ada waktunya itu lu bakal down, turun, atau mungkin dipecat atau segala kena sakit segala macam. Itu udah banyak lihat kerabat-kerabat gua yang tadinya hidupnya enak gaji 20 gitu kan. Dikit-dikit cicil sana, cicil sini banyak sekarang kesulitan gitu. Dan duit itu dia nggak buat investasi, nggak punya saham sama sekali. Habis ya guys. Ini gue cuma ngingetin aja. Mungkin saat ini lagi enak, tapi itu penghasilan aktif guys. Lu harus punya penghasilan pasif sampai masa tua lu. Harus dari sekarang mumpung lu masih kuat. Ya, mumpung lu kerja masih kuat nih. Di usia masih kuat. Fisik gua umur 30 sama 20 aja udah beda. 20 gua masih kuat. Bolak-balik Jakarta 2 3 kali bisa gua. Di bawah 20 ya. 20 gua masih kuat lah sekali 2 kali. Udah 30 gua sekali aja udah malas. Sekali besok gue udah istirahat nggak lagi gue pergi nggak kuat jadi gue udah fisik 30 ke atas nanti 40 gue makin nggak kuat lagi ya lu mau kerja sampai kapan guys ya. Warren Buffett bilang if you still don't find a way how to get money while you sleep you can walk till you die ya. Kalau lu masih belum nemuin cara gimana cara lu dapat duit pas lu tidur
Lu akan kerja sampai lu mati. Ya, oke. Ekuitas 185 triliun, 196 triliun, 272, dua sekarang 279-an lah kira-kira ya. 279 triliun. Lembar saham beredar 150 miliar. Book value sekarang 1.800. Sekarang harganya ada di 5575 dengan PBV 3 ya. Wah, PBV 3 kemahalan gimana nih, Bos? Kalau gua bukan fans PBV ya, guys. Kalau gua berpendapat barang bagus mana ada sih yang murah. Barang bagus yang rutin bagi dividen orang berbondong-bondong ya. Susah lo ngarepin PBV di bawah satu. Malah malah kadang bisa jadi artinya kenapa ada barang di PBV di bawah satu. Itu karena barang itu kurang laku. Dividen nggak ada. Laba kecil, ya, macam-macam. Makanya PBV dia di bawah satu. Ya makanya kalau gue selama harganya masih cocok, kalau gue ya selama harganya masih cocok dengan dividennya, ya. Kalau perbankan masih 45% dan dengan kenaikan rata-rata per tahun itu masih dapat capital gain 10-15% nggak masalah gue hajar di harga tinggi. Ya itu juga yang membuat orang lain yang duitnya miliaran ya. Berani HKN barang-barang kayak BRI meskipun harganya tinggi, berani mereka. Nah itu guys, kalau gue nggak terlalu ngefans sama PBV. Ya, karena PBV kecil bisa jadi itu barangnya juga nggak laku artinya. Bisa jadi guys ya. Jarang barang bagus yang dividennya rutin itu di bawah satu ya. Yang dividennya gede, jumbo, rutin itu di bawah satu. PBB-nya itu jarang lo temuin. Ya bukan nggak ada, jarang. Eh, Laba sekarang ya dari 10 triliun naik 12 triliun, naik 24 triliun dan sekarang naik 29 triliun ya. Itu naik 19% ya guys. Ya, ada hubungan ya guys harga saham sama kenaikan laba. Kalau BRI tahun 2024 kuartal 1 ya nanti keluarnya kan bulan April tahun depan itu. Dia bisa naik lagi sekitar segini 19 sampai 20% ya kasarnya harga sahamnya juga minimal ya naik segitu 19 sampai 20% ya. Berarti nggak berlebihan kalau kita sedikit bikin simulasi. Kalau tahun depan naik 20% ya BRI ya tahun depannya ada di kisaran 6.690 di bulan-bulan April. Mei gitulah. Kalau dia naik 20%-an ya 19-20 ya. Wajar ya. Ya kalau laba tambah gede kan dividen tambah gede. Otomatis orang makin berani HKN lagi. Karena dia udah makin gede. Nah itulah kenapa BRI grafiknya seperti ini guys. Makin lama makin to the moon ke atasnya. Itu alasannya. Ya memang emiten yang paling pasti naikin labanya terus per tahun itu perbankan. Kecil kemungkinan dia turun. Terutama Big Bang ini ya. ROE sekarang 10% ya kali 2 ya 21% ya ROE terbesar. EPS 67, 83, 165 dan sekarang 197 ya. Kuartal 4 151, 205, 338 dan ini berpotensi tembus 394 ya guys. Ya, udah lebih gede nih dari tahun lalu ya. Berarti kan lu pesta lagi nih, lu udah seneng nih. Wah, nanti di bulan apa? Jadi kalau nggak salah Maret April, wah di BRI bakal bagi dividen lebih gede dari yang gue terima tahun ini. Nah itulah kerennya wonderful company ya kayak BRI. Lu taruh duitnya sama, tapi per tahun dapetnya lebih gede, makin gede, makin gede, makin gede. Ya, kalau lu taruh 2005, lu taruh 100 juta, oke, saat itu dividennya cuman paling 5 jutaan. Tapi lu diemin aja tuh. Wih, tahun kedua nggak 5 juta. Lu dapetnya 6 juta. Tahun kedua, tahun ketiga lu dapatnya 7 juta. Tahun keempat dapat 8 juta. Sampai 18 tahun kemudian sekarang lu yang tadinya 18 tahun lalu dapatnya dividen cuma 5 juta. Lotnya sama lu nggak nambah apa-apa nih ceritanya. Yang tadinya lu cuma nambah dapat dividen 5 juta per tahun. Sekarang lu dapatnya 100 juta dividen. Nah itu ngerinya wonderful company guys. Lu cuma taruh sekali jebret. Dividen lu makin gede per tahun makin gede dia numpuk terus, numpuk terus ke atas. Karena lu dapat 100 juta per tahun. Yang tadinya cuma 5 juta 18 tahun lalu. Nah, itu guys ya. Terserah lu menurut lu keren nggak investasi kayak gitu? Terserah sih ya. Gue cuma ngasih tahu lu aja. Um,
Dividen 98, 174, 288 nih kemarin yield 6,5, DP 85% ya. Tahun depan itu dia akan bagi 394. Ini semoga aja ya aturan OJK nggak bikin agak turun labanya ya. Tapi kita lihat aja nanti ya. Kalau memang sesuai seperti tahun ini, maka tahun depan BRI akan bagikan 334. 334. Ya, lu masih dapat 6% Jojon. Harga sekarang masih murah banget Jonnya. 5 kok gila loh. Big Bang bisa ngasih 6% tuh udah capital gainnya dapat lo. BRI itu naik setahun itu main tahun udah 33% gitu ya setahunnya ya 27 sampai 33% ya tergantung naik turunnya ya. Udah 33%. Tambah dividen 6%-an. Oh, gede udah. Ya, gede. Harga fundamentalnya kalau dari Benjamin Graham EPS kali 10. 394 menurut Benjamin Graham 3.940 mahal di atas ini ya. Tapi karena gua ngitungnya dari dividen, menurut gua lebih akurat dari dividen ya. 334. Berarti kali 10 3.340 sampai kali 20 6.680. Nah, di atas ini untuk kinerja BRI saat ini baru mahal ya. Berarti ini sebenarnya belum mahal kalau menurut gua. Makanya gue juga berani hajar di segini. Makanya lo kemarin banyak juga lihat di orang-orang hajar BRI 5575 berani. Banyak. Bawa duit miliaran-miliaran hajar di segitu. Ya. Jadi ini masih di harganya dan kalau tahun depan naik lagi labanya 20% ya. Meningkat aset lo dengan mudah. Ya. Oke, dan ini saham paling aman perbankan guys ya. Kalau di Indonesia ini saham perbankan paling aman. Nggak dana pensiun lo. Nggak terlalu banyak betul. Nggak, intinya kayak gini sabar aja guys. Bersahabat sama waktu ya. Setahun pasti udah kelihatan. Ya, kayak gitu. Oke guys, gue rasa sampai di sini aja untuk BRI ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi video gue berikutnya. Karena data nggak bisa bohong.